Banyak kan nggak mau pakai lip cream karena lip cream itu bisa bikin bibir kering, zat yang karsinogenik. Hai dear, kembali lagi bersama aku Hamna di channel YouTube Ceritanya Perempuan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan hidup kalian dipenuhi sama keberkahan-keberkahan. Amin. Anyway, aku mau nanya deh, sebagai perempuan, barang atau produk makeup apa yang nggak bisa kalian tinggal? Kalau misalnya kalian tuh berpergian, kalian enggak bawa produk ini, kalian tuh jadinya tuh nggak pede. Aku pernah nanya ini sama teman-teman aku, terus ada yang ngejawab bedak, ada yang ngejawab eyeliner, ada juga yang ngejawab blush on. Tapi 90% temen aku atau mayoritas dari temen aku itu ngejawabnya mereka nggak bisa tanpa lipstick. Yeps, lipstick. Sepertinya aku juga kayak gitu sih. Aku mungkin bisa pergi tanpa bedak karena tinggal pakai sunscreen terus pakai lipstick udah ciao. Tapi ya tadi aku tuh nggak bisa pergi kalau misalnya aku nggak pakai lipstick. Anyway, ngomongin tentang lipstick, kalian tahu nggak sih sejarah lipstick dan lipstick itu apa serta tips memilih warna lipstick yang tepat? Mau tahu? Yuk tonton sampai habis video ini. Yang pertama kita bahas dulu ya tentang sejarah lipstick. Jadi sebenarnya lipstick ini tuh udah ada di zaman Mesir kuno. Cuman beda secara sediaannya. Di zaman Mesir kuno itu orang-orang atau perempuan-perempuan di zaman Mesir kuno itu menggunakan ekstrak rumput laut, terus ada juga ekstrak yodium, ada juga mencampurkan dengan bromin. Tapi sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk mewarnai bibir. Dan mereka itu juga menggunakan ekstrak-ekstrak tumbuhan lain yang berwarna untuk mewarnai atau sebagai pigmen pewarna bibir mereka. Tentu beda dong sama zaman sekarang karena teknologi sudah semakin berkembang. Anyway, kalau ditanya lipstick itu apa? Memang lipstick itu adalah produk kosmetik yang berfungsi sebagai dia dekoratif. Dekoratif di sini maksudnya sebagai pewarna bibir. Dan ngomongin tentang pewarna, berarti lipstick itu adalah sediaan atau produk kosmetik yang mengandung pewarna yang dia tuh berfungsi sebagai pewarna bibir. Dan lipstick ini pastinya mengandung pigmen pewarna yang kalau misalnya kalian gunain lipstick itu bisa ngubah warna bibir kalian. Terus kalau misalnya dari mana sih taunya lipstick itu mengandung pigmen pewarna? Dari ingredientsnya. Biasa sih sebenarnya kandungan di lipstick itu atau pewarna yang sering digunakan itu mica. Mica ini tuh juga digunakan di eyeshadow. Kalau misalnya kita mau tahu nih pewarna apa sih yang digunakan di lipstick, kalau kalian lihat ingredients di lipstick atau lip cream itu kan ada tulisan yang ada angkanya. Itu adalah pewarna yang digunakan atau pigmen yang digunakan di lipstick. Terus kalau misalnya lipstick cuman sebagai pewarna bibir, dalam formulasinya lipstick cuman perlu pewarna aja. Enggak dong. Dalam formulasinya itu lipstick menggunakan berbagai zat lainnya. Zat pendukung lah kalau misalnya dalam hal formulasi. Nah, kalau misalnya zat pendukung itu yang sering ditambahkan ini adalah emollient. Emollient ini berfungsi sebagai pelembab. Misal ketika kita mengaplikasikan lipstick di bibir kita, itu kita tuh nggak terlalu kering. Terus ada juga pelembab-pelembab lain yang ditambahkan di dalam sediaan lipstick. Biasanya tuh olive oil atau enggak jojoba oil atau enggak castor oil, perminyak-minyakan yang fungsinya itu untuk melembabkan bibir dan bisa ngebuat lipstick ketika diaplikasikan di bibir tuh jadi lebih enak, jadi nggak kering. Selain pigmen pewarna dan emollient tadi, itu di lipstick ada juga yang namanya tuh antioksidan dan pengawet. Antioksidan ini yang sering digunakan itu ada vitamin E. Nah, si antioksidan ini dia itu menjaga supaya lipstick ini tidak mudah teroksidasi saat kalian ngebukanya. Sama halnya dengan pengawet. Terus sudah kayak gitu ada juga yang ada dalam komponen lipstick ini ada yang namanya tuh pewangi. Yaps, karena ingredients yang dicampurkan di lipstick ini itu kalau tidak ditambahkan pewangi, nantinya malah akan ngebuat pengguna lipstick ini tuh nggak nyaman menggunakan lipstick ini. Kalau ditanya zat-zat yang tadi ditambahkan ke lipstick aman apa enggak? Aman dir. Semuanya tuh dalam hal formulasi
ada range tertentu yang aman ketika ditambahkan ke dalam formulasi sediaan. Dan tenang aja, selama lipstick kalian itu mengandung atau punya nomor izin BPOM, itu tuh aman. Terus ada nih mitos yang beredar di teman-teman aku nggak tahu ya maksudnya apa di kalian itu ada apa nggak. Di teman-teman aku itu kebanyakan nggak mau pakai lip cream karena lip cream itu bisa bikin bibir kering. Menurut aku nggak sepenuhnya benar, karena misalnya ada formulasi A dengan formulasi B. Nah, ketika formulasi A itu bisa ngebuat bibir kita kering, bisa jadi di formulasi A ini emoliennya kurang karena dia hanya fokus kepada warnanya. Tapi di formulasi B itu emoliennya udah emoliennya itu ada. Emolien atau pelembab ini yang biasa ditambahkan ke lipstick itu ada simeticon, ada dimeticon, per tikon-tikonan itu adalah emolien. Dan kayak tadi aku bilang, bisa jadi nih si lipstick atau lip cream A ini fokusnya ke pigmen warnanya. Jadi emoliennya mungkin agak sedikit kurang, tapi berbeda sama lipstick B. Bisa jadi lipstick B ini emoliennya tuh ada, terus udah gitu mereka menambahkan zat-zat lain seperti jojoba oil atau olive oil tadi yang bisa ngebuat lipstick dan bibir itu jadi lebih lembab. Jadi nggak 100% betul ketika ada statement bahwa lip cream bisa bikin bibir kering, karena itu semua tergantung dari formulasinya. Anyway, aku juga mau jelasin sih kalau misalnya lipstick, lip cream, lip balm itu semua produk bibir itu fungsinya sama, yaitu untuk memberi warna atau pigmen pada bibir. Cuman mungkin kalau lip balm, meskipun sekarang tuh ada tinted balm, tapi lip balm ini fungsinya tuh lebih sebagai pelembab di bibir. Dan lipstick sama lip cream ini fungsinya sama, cuman beda secara sediaannya. Lip cream berarti sediaannya krim, sedangkan lipstick sediaannya itu stick. Apa sih hal pertama yang harus kalian perhatikan saat memilih lipstick? Yang pertama adalah ada atau nggak ada nomor izin BPOM. Kita hidup di Indonesia, kita punya badan yang sifatnya itu mengawasi dan sebagai regulasi nih kalau misalnya peredaran kosmetik yang ada di Indonesia. Dan ketika suatu produsen farmasi, atau di sini mungkin lebih tepatnya produsen kosmetika, itu mendaftarkan brand mereka untuk mendapatkan izin edar BPOM, itu mereka harus memenuhi standar cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar. Dan ini ada standarnya, ada range dan gimana sih denah ruangannya, terus apa aja persyaratannya, dokumennya itu banyak. Kenapa aku tahu ini? Karena dulu aku pernah ngambil mata kuliah pilihan kosmetologi. Dan kenapa izin BPOM itu adalah hal yang pertama saat kita memilih kosmetik, itu adalah karena ada nih produsen-produsen kosmetik yang ilegal, yang dia ini menambahkan zat berbahaya rodamin B. Rodamin B ini itu berbahayanya karena dia ini bukan pewarna bibir, dia tuh bukan pewarna yang legal untuk digunakan di lipstick. Dia ini adalah pewarna kertas, dan dia ini juga mewarnai berbagai tekstil. Dia tuh sebagai pewarna tekstil. Dan bayangin dong betapa bahayanya pewarna tekstil tiba-tiba ada di bagian tubuh kita. Meskipun mungkin kelihatannya sepele karena bibir kan bagian luar tubuh kita, tapi kan setiap kita makan kita melalui bibir, dan bisa jadi rodamin B itu akan terbawa ke dalam sistem peredaran darah kita. Apa bahayanya dari rodamin B ini? Itu adalah dia bisa sebagai zat yang karsinogenik, dan ini mencetus kanker nantinya. Terus dia itu bisa merusak liver kita, dan dia ini mengganggu saluran pernafasan kita. Jadi bahaya dan toksik banget ya. Gimana sih tips memilih lipstick sesuai warna kulit? Perhatikan undertone kamu. Jadi kita itu punya yang namanya tuh undertone. Undertone itu adalah warna dasar dari kulit manusia yang dia ini nggak akan bisa diubah. Jadi cara paling gampang untuk kita tahu undertone ini adalah kita ngelihat urat nadi kita di bawah sinar matahari. Kalau urat nadi kita ini hijau, berarti kita itu undertone-nya itu warm. Terus kalau misalnya undertone kita itu kalau misalnya urat nadi kita itu warnanya biru, berarti undertone kita itu cool. Terus kalau misalnya urat nadi kita ini warnanya ada hijau terus ada sedikit keungu-unguan, berarti kita berada di undertone yang netral. Nah, jadi tahu kan ada 3 undertone, cool, netral, sama warm. Nah, kalau misalnya undertone yang cool, itu tuh warna lipstick yang tepat untuk
pemilik undertone yang cool ini adalah warna purple, terus ada warna brown, terus ada juga warna pink. Nah, kalau misalnya WAM itu dia tuh lipstick yang tepat untuk pemilik undertone WAM ini adalah warna merah atau oranye. Terus yang warna netral gimana? Nah, uniknya yang warna netral ini punya kombinasi dari kedua undertone tadi. Jadi yang warna netral ini kita bisa gunain lipstick yang agak sedikit pink pudar atau nude. Jadi gimana? Semoga tips aku berguna ya. Anyway, kalian udah tahu kan sejarah lipstick di zaman dahulu. Terus udah kayak gitu lipstick ada kandungannya apa-apa aja dan tips memilih lipstick sesuai undertone kalian. Next video kalian mau dibikinin tentang apa sih? Boleh request ya di komen. Sekian konten hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Ceritanya Perempuan supaya tim Ceritanya Perempuan bisa ngebuat konten yang lebih meaningful dan insightful lagi pastinya. Dadah!